warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu telah hadir di sini. Kita akan membahas materi tentang sesi 3 ya ibu-ibu. Sekarang masuk ke modul 3. Modul 3 sesi 3 tentang kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan ibu-ibu. Nah, baik ibu-ibu, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu. Nah, untuk Ibu Fatimah, mangga Ibu Fatimah awali doanya ya. Sok, persilakan Ibu Fatimah. Doa di dalam hati mulai. Selesai. Baik, terima kasih Ibu. Sebelum kita melanjut ke modul 3 sesi 3 tentang kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Nah, ibu-ibu, saya tanya dulu nih, apa saja yang sudah dipelajari nih sebelumnya? Ibu-ibu, apa saja yang sudah dipelajari tentang apa? Tentang apa? Tentang ASI ya, sebagian tentang ASI dan kesehatan anak atau gizi ibu dan gizi anak dan gizi ibu ya. Nah, baik ibu-ibu, terima kasih. Itu sebagian ya ibu ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan ibu-ibu. Pasti ibu-ibu di rumah atau ibu-ibu yang lain masih belum menerapkan kesehatan lingkungan, bahwasanya kesehatan lingkungan itu penting ya ibu-ibu, apalagi ada anak ya. Iya, untuk kesehatan lingkungan itu kesehatan diri juga penting ibu. Kesehatan diri dan lingkungan sangat penting. Agar apa? Agar anak-anak kita tidak gampang sakit, sehingga cita-cita mereka itu bisa tercapai ibu-ibu ya, bisa tercapai, terus juga tidak mengalami gangguan untuk pertumbuhan seperti kurangnya gizi atau kena cacingan atau dan sebagainya ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu, perkenalkan, materi saya hari ini akan menjelaskan tentang kesakitan pada anak yang dapat menyebabkan gangguan gizi serta cara mencegahnya dan menanggulanginya ibu-ibu ya. Peserta juga akan belajar nih ibu-ibu pada belajar nih ya, belajar tentang pentingnya BAB di jamban sehat ya, di jamban yang sehat ibu-ibu ya. Jadi pentingnya juga untuk mencuci tangan ibu-ibu ya. Jadi kalau anak-anak nih ibu-ibu, untuk kesehatan anak, nah kesehatan lingkungan oke. Nah, kesehatan asupan makan itu dijaga terus ibu-ibu ya. Buat apa? Untuk masa depan anak juga. Karena apa? Karena kurangnya lingkungan yang baik itu nanti akan menyebabkan apa? Menyebabkan penyakit menular, terusan kurangnya bersih jamban, itu kenanya nanti banyak nyamuk atau kena malaria ibu. Nah, jadi ibu-ibu bersihkan semua. Kalau ada anak kecil, bersihkan semua lingkungannya yang bersih biar anak nyaman ibu-ibu. Nyaman dalam artian nanti dalam hal lingkungan kesehatannya terjaga ya ibu-ibu ya. Nah, saya tanya nih sama Ibu Maryam. Ibu Maryam mana? Ibu Maryam ada? Oh iya, ada. Ibu Maryam, apa saja kesakitan yang pernah dialami oleh anak ibu?
Bu Maryam ya. Kenapa? Oh ya, panas ya, sering panas bisa. Terus ibu 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 Wati datang lagi ya, Ibu Wati apa saja Ibu Wati? Diare ya, bisa diare. Nah, ibu-ibu, apakah anak pernah mengalami cacingan? Ibu Ibu Wati, apakah anak pernah mengalami cacingan? Ya pernah ya, pasti ibu-ibu ya. Panas, cacingan, pilek itu disebabkan karena apa? Karena hal sehari-hari atau lingkungan kita kurang bersih, ibu-ibu. Jadi contohnya kayak gini, ibu-ibu ya, punya anak kecil ya. Nah, kita malas nih sebagai orang tua membersihkan lingkungan atau dalam hal mengajari anak untuk cuci tangan. Cuci tangan itu penting, ibu-ibu ya. Karena apa? Karena anak yang di bawah 2 tahun atau 1 tahun itu masih aktifnya belajar dalam hal lingkungan, ibu. Jadi apa aja nanti dipegang. Nah, jikalau orang tuanya itu kurang mengajar anaknya untuk mencuci tangan, itu pasti nanti kena penyakit apa? Penyakit biasa, diare atau infeksi dan sebagainya, ibu ya. Jadi caranya gimana kalau kena penyakit diare itu? Nah, pertama kita dikasih obat, ibu. Nah, kasih obat dulu. Nah, biasanya kita kasih obat dulu. Nah, jikalau ciri-cirinya itu kalau diare itu biasanya BAB selama 3 hari, keluarnya cairan ya, ibu. Nah, untuk mencegahnya atau untuk cara menyembuhkannya yaitu dengan langkah yang pertama dengan minum Oralit dulu, minum Oralit. Nah, kalau Oralit belum sembuh juga, nah kita perlu dibawa ke puskesmas, ibu, bawa puskesmas, minta informasi apa tentang penyakitnya, atau kalau masih belum sembuh, nah kita ambil tindakan ke rumah sakit daerah, ibu ya. Nah, kita pastikan dulu, ibu, kalau mempunyai anak kecil, kita harus bisa jaga diri dalam hal lingkungan kesehatan, ibu ya. Terusan, apakah anak pernah terkena malaria? Nah, ibu siapa ya nih? Saya tanya nih, Ibu Yati, pernah anaknya kena malaria enggak nih? Pernah. Nah, makanya, Ibu Wati nih, pasti di rumah Ibu Wati nih sampahnya asal-asalan aja ya. Nah, iya, makanya. Nah, kita harus apa? Harus menjaga lingkungan, terutama kalau sampah itu kalau udah numpuk langsung dibuang. Jangan dibiarkan, nanti apa? Nanti nyamuknya akan datang. Dan juga kalau mempunyai air yang ember-ember yang masih ada airnya tuh, jangan diinap ya, nanti banyak yang datang nyamuknya, ibu. Nah, makanya kita harus bisa menjaga lingkungan, membersihkan selokan dan sebagainya, ibu. Karena apa? Karena akan mendatangkan penyakit seperti malaria ya, jamban yang bersih, terusan seringnya cuci tangan ya, ibu ya. Iya, jadi kita lingkungan harus diperhatikan sedemikian mungkin, ibu, karena untuk menghindari penyakit yang namanya diare, cacingan, terusan flu juga bisa karena virus menular, kena infeksi karena jarangnya kita cuci tangan, jarang cuci tangan, makanya kena infeksi. Terusan pokoknya sekarang ibu praktekkan di rumah ya, agar apa? Agar anak kita tidak merasakan kesakitan karena
sebab penyakitnya apa, sepele tapi membahayakan ya ibu-ibu ya. Jadi jikalau kita tidak diterapkan di lingkungan di rumah, terus menyebabkan anak itu kurangnya gizi karena penyakit, itu pasti menyesal ibu-ibu. Jadi kita harus bisa jaga diri baik-baik dan lingkungan. Mari kita bersama-sama belajar di rumah, diterapkan di rumah untuk kebersihan lingkungan dan kesehatan anak ya. Asupan makannya diituin diperhatikan, buah-buahannya, sayurannya dan sebagainya. Untuk apa? Untuk perkembangan gizi anak ya. Gizi anak itu penting ibu-ibu. Karena apa? Karena untuk melanjutkan ke pertumbuhan yang selanjutnya ya. Kalau terkena penyakit, terusan gizinya kurang, terusan asupannya kurang, itu down, tubuhnya akan lemah. Nah nanti kalau akan lemah, nanti pasti kita anak kita akan kurangnya pertumbuhan. Makanya mari kita bersama-sama untuk menjaga kebersihan kita ya ibu-ibu. Anak yang sering sakit, itu kesimpulannya dari saya, bagi anak yang sering sakit nih Bu ya, anak yang sering sakit pertumbuhannya akan terganggu karena zat gizi tubuh yang semestinya digunakan untuk tumbuh dan berkembang ya, yang digunakan untuk melawan penyakit ibu-ibu ya, sehingga anak beresiko tumbuh menjadi anak yang tidak sehat ya. Terus karena tidak sehat, tidak cerdas dan tidak tumbuh tinggi sesuai umurnya. Jadi apa? Jadi kalau sering sakit ibu ya, jadi anak itu kurangnya wawasan atau kurang cerdas bisa, terusan tidak sehat bisa karena anemia atau dan sebagainya. Karena sering sakit makanya kurangnya tumbuh tinggi, padahal contoh umurnya 4 tahun. Nah badannya kurang tinggi. Nah itu namanya karena penyakit, karena dia apa? Karena sering sakit-sakitan. Dilihat kalau sering sakit-sakitan, kenapa nih? Apa karena virus, apa karena cacingan, apa karena diare. Nah kita ini dulu, selidikin dulu. Nah lingkungannya bersih enggak, jambannya bersih enggak, sering cuci tangan enggak ibu-ibu ya. Jadi dari saya segini saja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya. Mari kita terapkan lingkungan sehat biar anak kita tidak kesakitan. Dan anak itu lebih penting kesehatan kalau yang di bawah 10 tahun atau di bawah 5 tahun. Karena apa? Membutuhkan asupan yang baik dan lingkungan yang sehat ibu-ibu. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk ibu-ibu, semangat.